Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahyad Syahputra, NIM 24 dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan mau mempresentasikan capstone project mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema klasifikasi citra menggunakan convolutional network atau CNN dan transfer learning mobile net V2 atau singkatnya CNN yang polos tapi dioptimasikan dengan transfer learning mobile net. Nah, pada proyek ini saya akan membandingkan performa model CNN yang sederhana dengan model CNN yang pakai transfer learning mobile net V2. Nah, untuk mengetahui tahu model yang menghasilkan performa yang terbaik pada dataset yang digunakan. Nah, jadi langsung saja. Nah, tujuan proyek ini itu tuh buat ngebangun sebuah klasifikasi ya, klasifikasi citra pakai deep learning serta membandingkan performa dari kedua pendekatan yang berbeda. Nah, pendekatan pertama itu tuh menggunakan CNN yang sederhana lah, CNN yang sederhana yang polos. Itu yang dibangun dari awal, bukan yang V2 terlebih dahulu. Nah, tapi pendekatannya itu nah, apa, bukan pendekatan. Nah, jadi intinya, pertama-tama tuh pakai dulu yang namanya CNN, CNN sederhana. Lalu buat pendekatan keduanya, baru menggunakan MobileNet V2. Nah, yang merupakan model transfer learning dengan bobot yang awal pakai ImageNet. Nah, jadi perbandingan kedua model ini dilakukan pakai nilai validasi akurasi ya selama proses pelatihan. Nah, dataset. Nah, untuk datasetnya kelihatan ya kalau ini tuh datasetnya itu berupa berupa image ya. Jadi dataset yang dipakai itu yaitu dataset klasifikasi citra ya yang terdiri dari beberapa kelas ya. Datasetnya itu ada yang do gitu ya kan. Do itu kan kalau ini kan tentang cuaca tuh ya kan. Nah, kalau do itu kan antara ya ini basah gitu atau menguap lah. Ya basah sih intinya. Nah, terus ada fog mode. Nah, ini menguap tuh. Ini musim musim kabut. Ada juga frost tuh. Ini dingin gitu. Mau masuk musim dingin, mau masuk musim salju. Nah, ini kan ada beberapa kelas tuh kan. Nah, sebelum diproses pelatihannya itu tuh apa si gambarnya itu diubah dengan ukuran yang sama ya. Jadi dilakukan jadi kayak proses kayak argumentasi. Nah, kayak argumentasi pakai pakai apa? Iya, image generator. Nah, eh mana? Nah, image generator. Jadi kelihatannya dari recycle, jadi disamain semua ya dari ukurannya. Nah, untuk pre-processing, nah itu tuh ke apa? Ketemuin kalau ada 5.493 image dengan 11 kelas dan juga ditemukan juga 1.369 image bersama 11 kelas yang lainnya. Jadi pada tahap preprocessing ini dipakai yang namanya image data generator buat melakukan normalisasi serta argumentasi data. Jadi ada beberapa teknik dari argumentasi yang dilakukan di antara lain ada rotation, horizontal, flip, horizontal flip atau apa eh, with shift. Nah, with shift dan height shift. Mana? Nah, height shift. Nah, tujuan argumentasi itu tuh menggunakan eh, apa digunakan itu buat meningkatkan variasi data.
Jadi sehingga model dapat melakukan generasi dengan lebih baik. Nah, untuk model. Untuk model pertama itu merupakan apa eh, ini CNN ya, CNN yang sederhana. Jadi ada beberapa layer confusion, max pooling, sama flat, eh, flatten, sama juga ada mana itu, mana itu, eh mana itu, max pooling, flatten, oh sama dance. Nah, ini dia dance. Nah, sama dance. Model ini jadi dijadikan sebagai baseline untuk mengetahui performa awal klasifikasi. Nah, ini adalah hasil dari membangun hasil model dengan epoch 20 ya. Karena kalau epoch-nya kurang dari 20 itu menyebabkan underfitting ya. Jadi kalau misalkan mau eh, validasi akurasinya atau akurasinya mau lebih tinggi, itu bisa diatur bagian epoch-nya ya, mau 30, 40, 50 bebas. Kalau misalkan kurang puas dengan hasil validasi akurasinya, bisa ditingkatkan bagian epoch-nya. Nah, udah nih, saya bagian 20 epoch karena sebelumnya 10 epoch hanya menghasilkan validasi akurasi itu sekitar 70%. Dan validasi loss-nya 0,86. Itu cukup bagus tapi kurang bagus ya. Lalu saya mengoptimasikannya dengan menambahkan epoch-nya itu jadi 20, maka hasil akurasinya terdapat di 72% dan validasi loss-nya juga ada 0,86. Akurasinya juga meningkat, yang asalnya di 10 itu 67 jadi 73%. Nah, kita pindah ke MobileNet V2. Nah, model kedua ini pakai transfer learning, itu jadi sebagai transfer learning. Nah, pada model ini bobot awal yang berasal dari dataset ImageNet. Nah, sehingga model ini telah memiliki kemampuan ekstraksi fitur visual. Nah, jadi selanjutnya itu cuma ditambahkan layer klasifikasi sesuai pada kelas dataset. Mirip-mirip kayak yang tadi ada dance, cuman kita ada tambahan dropout ini ya. Dan ini sama epoch-nya 20. Nah, di sini untuk MobileNet V2 Transfer Learning itu menghasilkan akurasi di 81% dan validasi akurasinya di 81% juga. Cukup tinggi, memang tinggi ya. Nah, lanjut pada bagian. Nah, lanjut itu bagian hasil. Nah, di sini tuh kan kelihatan berdasarkan grafik ya. Jadi kayak berdasarkan grafik validasi akurasi dapat dilihat kalau MobileNet V2 itu memberikan hasil yang cukup lebih baik daripada CNN sederhana. Jadi CNN baseline mengalami peningkatan akurasinya itu secara bertahap sehingga sampai 72% lah kita ini paling tingginya ya. Yang 70 memang 72% ya di sini. Iya, 72%. Nah, sedangkan MobileNet V2 dia meningkatnya cukup tinggi ya, mampu mencapai 81% dengan performa yang lebih stabil selama proses pelatihan. Nah, nah, jadi dari hasil ini tersebut bahwa disimpulkan bahwa penggunaan transfer learning mampu meningkatkan performa model pada dataset yang digunakan. Tergantung memang tergantung dataset sih. Kalau misalkan mau ada juga dataset yang eh, apa nggak terlalu banyak kelasnya ya dan nggak terlalu banyak ininya
image-nya. Jadi nggak kalau misalkan 10 epoch aja cukup, ya udah 10 epoch aja. Ya, nggak itu juga sih sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini tuh adalah apa? Model yang udah tersimpan. Nah, jadi apa? Sistem tuh kan kalau udah ngebaca gambar lalu melakukan preprocessing, kemudian menghasilkan prediksi kelas beserta tingkatan kepercayaannya. Nah, kalau tidak ada prediksi, saya akan melanjutkan yang apa karena tidak ada prediksi ya di sini. Jadi saya akan melanjutkannya langsung ke apa model yang disimpan yang dilatih. Nah, ini dia modelnya. Nah, model ini memang nggak adanya, cuman model ini tuh dapat digunakan kembali melakukan proses klasifikasi yang tanpa perlu melakukan training ulang. Jadi singkatnya, kalau misalkan kita mau bikin sebuah website dengan apa? Dengan misalkan mau memprediksi jenis hewan. Nah, maka dataset itu kan harusnya gambarnya image-nya hewan ya kan, jenis-jenis hewannya dengan berbagai kelas gitu ya kan, mau kelas Carnivora, Herbivora, Omnivora dan lain-lain. Nah, misal ya, kalau contoh lain ini. Nah, jadi model ini tuh kalau misalkan kita mau buat aplikasi, kita tidak perlu menginput yang namanya dataset dan juga hasil trainingnya ya. Cukup model yang udah dibuat. Nah, jadi pas misalkan mau bikin sebuah eh, apa aplikasi, kita hanya perlu bikin backend-nya sama UI-nya. Lalu kita tinggal sangkut pautkan dari kedua hal ini, dari terutama back end dengan model cuaca ini, model yang kita udah latih, maka dia akan menghasilkan eh, apa eh, prediksi ya menghasilkan akurasi yang sudah dilatih sebelumnya. Jadi model ini tuh adalah model ini tuh adalah eh, has, apa jadi hasil eksperimen ini tuh intinya kalau MobileNet V2 itu kan kalau misalkan kita pakai algoritma CNN atau dan MobileNet V2, maka model tersebut akan memberikan eh, model yang algoritma yang lebih baik gitu, yaitu MobileNet V2. Tergantung dari terkadang ada juga sih yang kayak gini ya. Terkadang ada juga yang dimana CNN sederhana tuh lebih tinggi ketimbang MobileNet V2. Jadi model ini tuh kalau misalkan kita pakai ke aplikasi dengan dataset yang berbeda misalkan ya. Nah, atau dengan gambar yang apa? Yang lain selain ini, misalkan ya di V2 tuh dia akurasi paling tingginya di bagian frost misalkan. Nah, dengan CNN yang tingginya itu, sedangkan di CNN frostnya tuh kurang, tapi yang tingginya itu misalkan yang fog smoke misalkan. Nah, dari kedua hal tersebut, kalau misalkan kita menginput sebuah gambar dalam misalkan apa mau ngeprediksi sebuah cuaca, maka model ini akan menggunakan algoritma yang optimal ya. Jadi yang lebih optimal. Misalkan bisa pakai aja yang CNN, bisa aja pakai yang MobileNet V2. Nah, jadi inti dari eh, eksperimen ini eksperimen ini bisa disimpulkan kalau MobileNet V2 ini bisa memberikan performa yang lebih baik dibanding CNN yang sederhana pada dataset yang digunakan. Nah, kedepannya, jadi ini tuh bisa dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar, menggunakan bisa melakukan fine tuning atau mencoba arsitektur lain dengan meningkatkan
akurasi model. Bisa aja dia ini kalau H5 tuh kan lebih terbilang berat. Nah, bisa aja pakai yang Keras gitu ya kan. Dengan yang hal lain bisa misalkan model Keras gitu ya kan. Nah, demikian dari presentasi capstone project yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan saya banyak linglung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.